Cuitan Novel Baswedan tentang pernyataannya yang mengetahui backingan Aziz Samsudin di tubuh KPK menuai banyak reaksi. Hal itu seolah-olah menunjukkan sikap bahwa Novel Baswedan CS tidak terima dirinya dipecat oleh KPK. Baru-baru ini, Novel mengungkapkan bahwa ada sekitar 8 orang di tubuh KPK yang menjadi backingan Aziz Samsudin. 8 orang tersebut merupakan orang yang bisa dikendalikan oleh Aziz, mulai dari pelaksanaan OTT dan penanganan kasus. Dilansir dari tribunnews.com, mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin disebut memiliki 8 orang dalam di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Diduga 8 orang itu membantu Aziz dalam mengamankan perkara yang bergulir di KPK. Hal itu terungkap oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Nonaktif Tanjung Balai, Yusmada dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara di Tanjung Balai pada Senin 4 Oktober 2021. Dugaan adanya orang backingan Aziz ini ternyata diketahui 2 ex-pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK yang berujung dipecat mengetahui kabar tersebut sudah lama. 2 mantan pegawai itu adalah ex-penyidik yakni Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap. Mereka mengaku yang menangani perkara Aziz sebelumnya akhirnya dipecat tertanggal 30 September lalu. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyebut penemuan orang backingan Aziz itu merupakan hasil penggeledahannya dengan ex-penyidik lain, Novel Baswedan dan Ambarita Damanik. Dari penggeledahan di rumah Wako Tanjung Balai oleh Satgas Pak Damanik, saya dan beberapa penyidik lain ternyata bagai kotak Pandora. Terbuka semua kejadian dari mulai suap penyidik Robin, etik Lili, suap Aziz Samsudin hingga kini yang terbaru. Tulis Yudi dikutip dari akun Twitternya @yudiharahap46 pada Selasa 6 Oktober 2021. Dikatakannya perkara Aziz menjadi kasus korupsi yang terakhir mereka ditangani di KPK. Sebagai mantan penyidik, Yudi pun memberi saran soal teknik agar dalam mengungkap kasus tidak berlarut-larut. Agar enggak berlarut jika teknik penyidikan misal interogasi saksi atau TSK, penggeledahan tempat terkait, cek handphone dan percakapannya, telusuri rekening. Profil lingkawan dekat enggak berhasil, tawari Aziz justice kolaborator untuk berani sebut nama. Tanggung jawab Ketua KPK untuk ungkap ini, kata Yudi. Untuk itu, Yudi meminta KPK terus menelusuri kabar orang dalam yang dimiliki Aziz itu. Hingga akhirnya pun, apapun hasil yang ditemukan KPK harus terungkap ke publik. Karena sudah terungkap di persidangan, maka harus ditelusuri kebenaran tersebut. Apapun hasilnya, harus diumumkan ke publik beserta dengan proses investigasinya sehingga bisa terlihat prudent atau tidak. Hal ini juga penting agar tidak ada rasa saling curiga antar pegawai KPK, ucap dia. Pengakuan serupa juga datang dari ex-penyidik senior Novel Baswedan. Novel mengatakan ia sudah lama tahu soal kabar Aziz punya backingan di KPK. Pengakuan Novel itu bermula dari balasannya terhadap cuitan mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Mulanya Febri mencuit soal isu orang dalam Aziz Samsudin kemungkinan akan digunakan untuk menyerang Novel Baswedan DKK. Novel kemudian membalas cuitan Febri dengan mengatakan bahwa ia bersama timnya adalah pihak yang melaporkan perihal orang dalam Aziz Samsudin ke Dewas KPK. Tapi lanjut dia, laporannya tidak ditindaklanjuti Dewas. Yang ungkap kasus ini adalah tim saya bersama dengan tim lain yang semulanya disingkirkan dengan TWK. Saya juga sudah laporkan masalah tersebut ke Dewas tapi tidak jalan. Cuit Novel dikutip pada Selasa 5 Oktober 2021. Novel telah mengizinkan tribunnews.com menukil cuitannya, namun lanjut Novel, KPK seperti melarang Novel Baswedan dan timnya mengungkap kasus orang dalam Aziz Samsudin. Justru KPK seperti takut itu diungkap dan melarang tim kami untuk sidik kasus tersebut dengan menunjuk tim lain untuk penyidikannya, tulis Novel. Menanggapi ex-penyidik itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pun angkat bicara. KPK meminta pihak yang memiliki informasi soal 8 orang ex-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Samsudin di KPK jangan hanya bicara. Komisi Anti Korupsi memastikan nantinya akan menindaklanjuti aduan tersebut, sebab KPK membutuhkan data awal yang valid agar laporan tersebut tidak sekedar tuduhan tak berdasar.
Kami khawatir jika hanya mendengarkan opini tanpa menyampaikan bukti cuma akan menjadi syakwa sangka negatif yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada tribunnews.com pada Rabu 6 Oktober 2021. Ali menyatakan KPK sebagai lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugasnya sesuai fakta-fakta hukum, bukan sekedar fakta persidangan dari keterangan seorang saksi, apalagi hanya opini tanpa bukti yang valid. Atas fakta persidangan dimaksud KPK tentu tidak berdiam diri, kata Ali. Nantinya, lanjut Ali, KPK memastikan akan mengonfirmasinya dengan keterangan lain agar menjadi bangunan fakta hukum yang valid sehingga KPK menyimpulkan ada tidak adanya dugaan tersebut. Sebagai negara hukum, mari kita bertindak sesuai koridor hukum, menghormati dan mendudukkan prinsip hukum dengan menjunjung tinggi fakta-fakta hukumnya, bukan dungungan opini yang tidak disertai bukti, ujarnya. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh Merdeka.com, anggota Dewas Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Syamsuddin Haris membantah Novel Baswedan yang mengaku pernah melaporkan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di lembaga anti rasuah. Haris mengaku baru mengetahui pengakuan Novel tersebut dari media. Tidak pernah ada laporan resmi ke Dewas terkait 8 penyidik atau orang dalam KPK yang katanya bisa mengamankan kepentingan AS, kata Haris saat dikonfirmasi pada Selasa 5 Oktober 2021. Hal senada dikatakan anggota Dewas KPK Albertina HO. Dia membantah bahwa Dewas menerima laporan dari ex-penyidik KPK Novel Baswedan terkait dugaan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di lembaga anti rasuah. Setahu saya Dewas tidak menerima laporan yang dimaksud, ujar anggota Dewas KPK Albertina HO dalam keterangannya pada Rabu 6 Oktober. Albertina menyatakan Dewas KPK terbuka jika Novel mau melaporkan dugaan tersebut. Albertina memastikan Novel tetap bisa melapor meski sudah dipecat dari KPK. Dewas menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik dari siapapun, kata Albertina. Ihwal pegawai KPK memiliki kedekatan dengan Aziz Syamsuddin terungkap dari berita acara pemeriksaan atau BAP Sekretaris Daerah Tanjung Balai Yusmada yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 4 Oktober. Yusmada saat itu menjadi saksi untuk mantan penyidik KPK Stepanus Robin 47 dan advokat Mazkur Hussein yang didakwa menerima total 11,5 miliar rupiah dari pengurusan 5 perkara di KPK. BAP dimaksud berisi percakapan antara Yusmada dengan Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. BAP nomor 19 paragraf 2, saudara menerangkan bahwa M. Syahrial menyatakan ia bisa kenal dengan Robin karena dibantu dengan Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI karena dipertemukan di rumah Aziz di Jakarta. Ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 4 Oktober. M. Syahrial juga mengatakan bahwa Aziz punya 8 orang di KPK yang bisa digerakkan oleh Aziz untuk kepentingan Aziz. OTT atau amankan perkara, salah satunya Robin, kata jaksa membacakan BAP Yusmada. Yusmada yang membenarkan isi BAP tersebut lantas diselisik maksud dari pernyataan Syahrial terkait kepentingan Aziz Syamsuddin dalam operasi tangkap tangan atau OTT dan penangkapan perkara. Perkara apa? Tanya jaksa. Yusmada menyatakan tak pernah mengetahuinya. Enggak ada disampaikan, kata Yusmada. KPK menyatakan akan mendalami lebih lanjut keterangan saksi yang menyebut dugaan tersebut dan mengumpulkan keterangan lainnya agar persidangan dapat menyimpulkan apakah terdapat kesesuaian antara keduanya sehingga membentuk fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK. Sebagaimana kita ketahui dalam fakta persidangan bahwa sebagian keterangan dari saksi tersebut telah dibantah oleh terdakwa dan terdakwa SRP Stepanus Robin 47 tidak mengetahui akan hal tersebut, kata Ali.